Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, maghrib ini kita bisa bersilaturahim. Insya Allah saya sudah menjadi anggota ranting tunggul. Setiap bulan ngisi di TPK-nya yang di Pak Mustafa ibu-ibu sebelum Ramadan kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian-kajian yang kita kaji memberikan manfaat bagi kita, terutama terkait dengan pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau suasananya seperti ini senang. Saya ini orang Paciran, tapi tidak suka dengan karakter ngajinya orang Paciran. Karena kiainya ditinggal di masjid sendirian, sementara orang-orang Paciran itu di pinggir-pinggir jalan sambil dengarkan. Dan itu tidak dapat ruh hadis. Jadi hadisnya itu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunaha fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyathumur rahmah wa dzukira mimman indah. Jadi rohnya itu ada pada kumpulnya, bukan pada mendengarkan ngajinya. Jadi kalau kita setelah asar Ramadan itu jalan-jalan ke Paciran, maka kiai yang ngaji itu persis di dalam studio radio. Jadi tidak ada yang dengarkan di dalam. Jadi hanya dapat ilmu dan mungkin banyak lewatnya karena sepeda motornya keras-keras. Nah, ruh yang ada di hadis itu tidak dapat. Karena hadisnya majtama'a. Tidak ada satu kaum yang kumpul. Nah, kita ini alhamdulillah kumpul. Maka kalau kita lihat kajian-kajian di TV itu pasti di depan gini ya. Nah, itu saking banyaknya orangnya. Maka kita dapat ketenangan, as-sakinah. Kemudian insya Allah diikuti kajian kita ini oleh malaikat, haffathul malaikah, dilindungi sesuai dengan perintah Allah. Kemudian kita dikaruniai rahmat, dikucuri oleh Allah rahmatnya. Kemudian kita yang ngaji dan kumpul ini insya Allah disebut nama kita di kalangan malaikat yang berada di arsy-Nya Allah. Ini hikmah. Maka nanti kalau ada ngaji di mana-mana, jangan ambil soft yang paling belakang atau mencar sendiri. Ngringekno no omah, itu beda lagi semangatnya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mengharapkan, saya juga menganjurkan menisan diniati iktikaf. Nah,
Jadi lumayan iktikaf sebelum maghrib sampai setelah isya. Jadi kita dapat iktikafnya, dapat sholat maghrib jamaahnya, dapat ngajinya, dapat sholat maghrib isya jamaahnya. Oke, terima kasih. Jadi diniati iktikaf. Menisani iktikaf itu ibadah mandiri, tidak terkait dengan sholat. Maka barang siapa yang 5 menit saja masuk masjid atau musola dan niat untuk iktikaf, maka sudah dapat iktikafnya. Meskipun hanya 5 menit. Karena musola dan masjid itu digunakan salah satunya untuk iktikaf, bukan hanya untuk sholat. Maka kalau tadi belum punya keinginan untuk iktikaf, nah sekarang diniati untuk iktikaf sampai nanti setelah isya. Apalagi kalau kemudian nanti ada rapat ranting, maka iktikafnya lebih panjang lagi. Itu yang sering kita kaji terkait dengan sholat syuruk. Nah, kita kan sekarang lagi banyak sekali mendengar istilah-istilah perdebatan tentang sholat syuruk. Sholat syuruk itu sebenarnya sholat duha pada awal waktunya. Dan itu tidak terkait, itu terkait dengan iktikaf setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, terkait dengan sholat subuh berjamaah, dan terkait dengan sholat qobliyah subuh. Nah, maka ini termasuk hikmah Allah ini. Jadi Rasulullah memberikan gambaran bahwa tidak semua orang itu bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Maka ayatnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Oleh karena itu dibuka lebar-lebar kesempatan bagi siapa saja umat Islam untuk mendapatkan nilai pahala seperti nilai umroh dan nilai haji. Salah satunya adalah dengan iktikaf sholat subuh berjamaah di musola atau di masjid, kemudian dilanjutkan dengan iktikaf di musola itu, tidak keluar dari musola atau masjid itu, kemudian nunggu sampai terbitnya matahari, biarkan matahari meninggi sedikit, kemudian di situ sholat duha 2 rakaat saja, maka Allah telah memberikan nilai pahala seperti pahalanya ibadah haji dan ibadah umrah. Jadi tidak usah pesimis dengan dibatalkannya haji tahun ini, tapi kita bisa meraih nilai yang hampir sama dengan itu. Ini masuk dalam kategori rahmat Allah pada kita. Maka kalau seandainya ada kajian pagi subuh, ya, saya mengusulkan cari hari libur untuk mayoritas orang, sehingga bisa sekali-kali mendapatkan kenikmatan nilai pahala haji. Nah, biasanya hari apa? Pagi, Jumat, waktunya libur ya? Enggak. Waktunya libur. Yang guru-guru ngajar Jumatnya libur punya kesempatan untuk itu. Nah, yang tukang-tukang libur juga bisa gunakan kesempatan untuk itu sekali-kali. Dan banyak lagi kesempatan-kesempatan yang lain bagi kita untuk mendapatkan nilai yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga sekarang iktikaf, kita juga ngaji, tidak usah diperdebatkan musola dan masjid. Kalau musola
digunakan untuk sholat jamaah 5 waktu dan ada laki-lakinya, maka musola itu sudah layak untuk dijadikan tempat iktikaf di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Nah, ini ada takmirnya, 10 hari Ramadan digerakkan iktikaf di musola Nurul Yamin. Nah, ini Nurul Iman, saya kira Nurul Iman, ternyata Nurul Yamin. Nurul Yamin. Jadi banyak kesempatan. Jadi tidak usah diperdebatkan. Kalau di mazhab Syafi'i kan harus masjid yang digunakan untuk Jumat. Tapi mayoritas mazhab itu membolehkan tempat sholat 5 waktu untuk jamaah bisa digunakan untuk iktikaf. Termasuk iktikaf Ramadan 10 hari terakhir. Atau malam-malam ganjil saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya juga mengusulkan ke khususnya Pak Win. Nah, kan ini kan kajian rutin. Maka kajian rutin saya usulkan ada target-target tertentu. Misalkan tafsir, ya mulai Alif Lam Mim sampai akhir. Malam apa, malam Sabtu apa, malam Ahad apa. Nanti bagian ibadah hukum, bagian apa, kemudian akhlak, mungkin itu solihin, harus siapa. Jadi berurut, maka nanti kemudian 1 tahun ketika kita ngaji rutin bisa khatam 4 kitab. Nah, kalau tidak dijadwal, maka yang saya sampaikan ini mungkin sudah disampaikan oleh ustadz sebelumnya atau akan dibahas oleh ustadz yang akan datang ketika tidak ada jadwal. Dan ini harus kita jadwal agar bukan hanya sekedar ngaji, tapi kita punya target. Kalau tidak punya Bulughul Maram, berarti ustadznya punya Bulughul Maram dan mendengarkan hadis 1 sampai terakhir. Jadi kita khatam ngaji sekaligus menghatamkan kitab. Nah, oleh karena itu saya juga usul, maka saya mendapatkan bagian bab ibadah, tapi saya ingin mendekati dari ayat-ayat Al-Quran yang biasanya para mufassir itu kemudian mengambil istilah ayat-ayat ahkam, ayat-ayat yang terkait dengan hukum ibadah praktis. Dan itu ada bukunya, ada tafsirnya, dan kita merujuk ke situ kebanyakan insya Allah. Meskipun kita tidak punya buku, kita punya kitab, tapi kajiannya insya Allah kita ambil yang global-global, tidak mendetail, yang penting bermanfaat untuk kita pribadi dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pada malam hari ini kita mulai dari prinsip syariah ketika mewajibkan ibadah kepada kita. Ada prinsip-prinsip ibadah, ada prinsip-prinsip syariah dalam menentukan ibadah bagi kita umat Islam. Ayat pertama di Al-Quran yang merintahkan, yang berisi perintah ibadah itu ada di surat pertama. Jadi perintah pertama dalam Al-Quran itu adalah perintah ibadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini perintah pertama di dalam Al-Quran. Dan insya Allah sesuai dengan ayat tujuan daripada Allah menciptakan kita, makhluk ini adalah untuk tujuan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kalau kemudian kita kaji ayat sebelumnya, 20 ayat sebelum perintah ya ayyuhan nasu ubudu. Wahai manusia semuanya, sembahlah Tuhanmu, Rabbakumul ladzi khalaqakum, yang menciptakanmu dan yang menciptakan orang sebelum kamu,
kita akan mendapati ada 3 kelompok di situ. Jadi ayat 20 ayat pertama itu adalah belum ada perintah sama sekali. Allah baru menceritakan bahwa di dalam komunitas kita ini minimal atau maksimalnya itu ada 3 kelompok. Kalau pakai bahasa Al-Quran ada al-muttaqin, ada al-kafirin, dan ada al-munafikin. Jadi ayat pertama sampai ayat 5 itu berbicara tentang orang-orang iman, orang-orang yang beriman. Ayat ke-6 sampai ayat ke-7, 2 ayat saja berbicara tentang orang-orang kafir. Dan ayat ke-8 sampai ayat ke-20 itu berbicara tentang orang-orang munafik. Semuanya, baik orang yang beriman atau orang yang kafir atau orang yang munafik, semua dipanggil jadi satu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka ibadah itu baik secara global maupun secara khusus kayak sholat dan puasa sebenarnya diwajibkan untuk semua manusia, bukan diwajibkan hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Jadi ibadah itu puasa meskipun ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Sholat meskipun ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, maka sebenarnya itu tidak hanya diperintahkan, diwajibkan kepada orang-orang yang beriman saja, tapi semuanya termasuk orang kafir juga terkena kewajiban untuk menjalankan puasa dan untuk menjalankan sholat. Ngomong lagi, kebesaran. Sudah enak tadi, yang pertama tadi. Maka dalam ilmu usul fikih itu ada satu pembahasan al-kuffaru mukhatabuna bi furu'is syariah. Orang-orang kafir itu terkena kewajiban menjalankan cabang-cabang agama. Sholat juga wajib, zakat juga wajib, puasa wajib, haji wajib bagi semua manusia. Tidak kenal orang iman, tidak kenal orang kafir, tidak kenal orang munafik. Cuma orang-orang yang belum memenuhi syarat utamanya, maka ibadahnya tidak diterima. Jadi ada syarat rukun ketika kita beribadah. Salah satu ayat yang kemudian menyatakan bahwa orang-orang kafir itu wajib ibadah, wajib sholat, wajib zakat, itu ada satu ayat. Allah menceritakan kisah dialognya orang-orang ahli surga dan ahli neraka. Ini kisah, jadi kabar yang di dalam Al-Quran itu insya Allah la roiba, pasti la roiba fi. Jangan pernah meragukan, menggambarkan kemustahilan dialog antara kita dan orang-orang yang di neraka nanti. Maka orang di surga bertanya kepada orang yang di neraka, ma salakakum fi saqar. Illa ashabul yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Jadi kita nanti mudah-mudahan masuk surga dan akan saling bertanya tentang orang-orang kafir al-mujrim. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian semuanya masuk ke dalam neraka?
Mereka menjawab, qalu lam naku minal musalli. Mereka menjawab, kami termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga tidak termasuk orang-orang yang memberi makan atau menganjurkan orang lain untuk memperhatikan nasib orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami termasuk orang yang ngawur ketika berbicara tentang agama. Jadi ini, maka tapi ada catatannya. Kenapa yang kemudian disebutkan hanya sholat? Qalu lam naku minal musallin, artinya bahwa sholat itu ibadah yang paling utama yang tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun dan dengan tebusan apapun. Ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita banyak anak-anak muda itu yang kemudian meremehkan bab ini. Saya punya tetangga lulusan pesantren, juga subuhnya lewat, kadang-kadang jumatannya lewat, padahal lulusan pesantren. Soalnya di sekitar Paciran, di kecamatan Paciran. Dan saya dulu, ini pernah saya sampaikan kepada orang-orang Paciran juga. Saya tidak yakin kalau orang Paciran itu tidak sholat. Ternyata banyak sekali pemuda-pemuda itu yang meremehkan bab sholatnya. Tukang yang garap rumah saya itu orang Paciran semuanya. Tapi yang bisa dilihat sholatnya itu 1, 2, 3. Yang lainnya duhur kok orang wudu apa, asar kok langsung mulai. Nah itu. Jadi sebenarnya di dalam ibadah sholat itu mengandung kelima unsur rukun Islam. Oleh karena itu, sholat satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Telat bagaimanapun harus tetap disolati. Ada unsur syahadatnya. Kita tasyahud, kita takbir, kita tasbih, itu adalah unsur syahadat. Rukun Islam yang pertama. Ada unsur zakatnya. Zakat itu adalah kewajiban orang yang bekerja menghasilkan uang untuk memberikan dan berbagi kepada orang lain dari hasil kerjanya itu. Tapi sholat menghentikan kita bekerja. Kalau hitung-hitungan matematis, mungkin 5 menit, 10 menit itu mungkin sangat berharga bagi pekerja. Tapi kemudian kita dipanggil Allah untuk tidak bekerja, dan itu merupakan pengganti dari kita hilangnya waktu untuk bekerja, maka kemudian kita tunaikan untuk sholat itu. Ada unsur puasanya, karena puasa itu adalah menahan, salah satunya al-imsak, menahan makan, menahan minum, juga ada unsur itunya. Ada unsur hajinya, karena ketika kita sholat juga menghadap ke Ka'bah. Kalau zakat hanya diwajibkan bagi orang yang punya harta sampai kepada batas tertentu. Kalau puasa yang tidak mampu bisa fidyah. Yang haji hanya yang mampu saja, man istata'a ilaihi sabila. Tapi sholat tidak ada yang boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun.
Ibadah yang tidak bisa ditinggal. Maka tidak ada kata terlambat. Kita tidak ada kata telat. Subuh, kariban, bangun jam berapapun, maka subuh harus tetap dijalankan ketika kita bangun pagi. Ini zamannya Euro berapa ini? Malam ya. Piala Eropa, kemudian setelah nonton TV, bal-balan, keturun, subuh bangun jam 7, maka jam 7 itu kita harus sholat subuh. Tidak ada kata telat waktu dalam sholat. Kalau ketiduran, tidak boleh disengaja. Kalau sengaja meninggalkan, ya serang ganti. Mau sengaja. Tapi yang ketiduran atau lupa, maka sholatlah ketika bangun dan sholatlah ketika ingat. Ibadah itu, sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Maka yang biasa kerja di luar, ini uwena, nanti kita akan bahas prinsip syariah yang paling uwena. Yang biasa kerja di luar, keluar dari desa Tunggul sehari, maka ketika istirahat zuhur itulah gunakan untuk sholat zuhur dan sholat asar di jamak takdim. Insya Allah tidak ada batas jarak. Keweru misalkan, nggak ada perahu. Tukang kayu nggak ada perahu. Maka insya Allah di Weru itu kita bisa menjamak. Daripada nanti pulang ke sini, asar jam 5 baru sholat, maka Allah memberikan keringanan bagi kita dalam melaksanakan sholat. Saya asli orang Paciran, nikah dengan orang Cendoro. Ketika di Paciran, saya sering jamak, sering qashar. Nah, ini kalau nggak nimami qashar ini. Karena diberikan Rasulullah kelahiran Mekah, hijrah ke Madinah, ketika kembali ke Mekah 16 hari, qashar selama 16 hari. Jangan diambil jaraknya, tapi ketika kita perjalanan keluar daerah, dan itu meskipun hanya ringan, tidak punya kecapean sama sekali, tapi Allah memberikan keringanan bagi kita untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah, jangan sampai kita punya alasan capek ketika di rumah, kemudian kita menunda sholat, karena sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa diganti dalam kondisi apapun dan dengan apapun. Ini terkait dengan ibadah. Jadi perintah pertama kali di dalam Al-Quran itu adalah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan semuanya, di komunitas kita ini juga ada. Ada ya yang iman beneran juga ada, yang kafir beneran juga ada, yang menggunakan kesempatan juga ada. Mungkin ketika bangun musola ini, pokoknya semua kegiatan itu pasti ada 3 orang. Ada yang tidak setuju bangun musola, ada yang setuju, ada yang ambil kesempatan. Ada yang tidak setuju bangun madrasah, ada yang setuju bangun madrasah, ada yang ambil kesempatan. Kalau saya gunakan ayat summa aurasnal kitab 'alal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat, itu juga 3 komunitas.
Ada zalimul nafsi identik dengan orang kafir. Ada muqtasid itu yang biasa-biasa saja, yang kemudian dalam prakteknya ini banyak yang mengambil kesempatan, mengambil keuntungan, atau kemudian menggunting di dalam lipatan. Ada yang ketiga, sabiqun khairat, ya orang-orang yang beriman. Hampir semuanya ada. Maka baik yang satu, yang kelompok dua, yang kelompok tiga, semuanya dikenakan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip ibadah dalam Islam ada beberapa ulama yang menyebutkan 3, tapi kemudian ada yang melibatkan menjadi 5, 6 dan lain sebagainya. Tapi kita ambil yang penting-penting. Pertama, ada istilah rukun dalam beribadah. Rukun dalam setiap perbuatan ibadah. Ulama sering menyebutkan dengan istilah ikhlas. Ini syarat mutlak diterima dan tidaknya ibadah kita. Ikhlas apa tidak? Kita kadang-kadang bosan mendengarkan ini. Bendinoko ikhlas ya. Tapi banyak juga yang kemudian tidak mau dinasehati, tidak mau diberi masukan, dan tetap melakukan perbuatannya seperti itu. Seperti contohnya gini. Jadi secara gamblang, ikhlas itu adalah lakukan dan lupakan. Itu secara gampang. Definisi paling mudah. Ikhlas itu adalah kita melakukan, setelah itu kita melupakan. Contohnya gini. Sholat malam. Sholat malam itu ibadah, harusnya ibadah yang paling privasi. Hadisnya menunjukkan itu. Wassallu billaili wan nasu niyam. Sholatlah malam dan manusia tidur semuanya. Harusnya tidak boleh ada yang tahu ketika kita sholat malam. Tapi kemudian banyak teman-teman yang memberi clue, memberi kata kunci kepada orang lain, dan itu merupakan pemberitahuan bahwa dia telah melakukan sholat malam. Misalkan di grup WA, pimpinan ranting, kemudian malam-malam jam 3, jam 1 nge-share. Aqimis sholata wa minal laili fatahajjad. Ayo kita sholat tahajud, mumpung masih diberi. Itu clue yang mengurangi nilai keikhlasan kita, karena orang tidak semuanya akan mau menanggapi tulisan kita itu macam-macam. Ini sholat malam ya, kondo-kondo. Termasuk puasa. Puasa itu harusnya hanya kita dan Allah yang tahu. Maka tidak perlu memberitahu kita puasa Syawal, tidak perlu memberitahu orang lain. Ada yang di grup itu tiap hari 30 hari memberitahu. Mari kita sholat tahajud, mari kita sahur untuk puasa Syawal selama 30 hari. Padahal puasa Syawal kan cuma 6 hari. Jadi banyak hadis yang mengatakan, yang mengindikasikan ke situ bahwa ketika kita ikhlas itu adalah kita melakukan dan kita melupakan, tidak usah menceritakan kepada orang lain, apalagi membeli clue. Sedekah misalkan, zakat. Zakat itu gambarkan Nabi, kita mengeluarkan tangan kanan kita mengeluarkan zakat, tangan kiri tidak tahu. Harusnya apalagi tangannya orang lain. Dan ini saya sering memberikan masukan pada takmir masjid.
Kalau sudah hamba Allah, hamba Allah infak 1 juta. Ya kita kalau sudah niat hamba Allah, tidak usah ngusut. Karena di Masjid At-Taqwa Paciran pernah. Hamba Allah yang 1 juta kok tidak disebutkan. Oh, niat hamba Allah ya hamba Allah, tidak usah diusut sudah. Berarti kan masih belum ikhlas total. Masih tidak melupakan, melakukan, dan masih niteni. Hamba Allah yang 1 ini dibaca enggak? Maka nanti termasuk di kurban. Di ibadah kurban itu, kalau memang ada grupnya, enggak usah pakai hamba Allah. Nama. Insya Allah ikhlas. Nama, insya Allah ikhlas. Karena apa? Karena korban itu tidak sekedar ibadah nyembelih, tapi korban itu ada syiarnya. Jadi untuk ibadah-ibadah yang wajib, insya Allah mudah-mudahan kita tidak ada unsur riya dan ingin dilihat orang. Sholat jamaah itu harus kita buang karena sholat jamaah itu syiar. Yang ada, yang kemungkinan masuk riyaknya, tidak ikhlasnya, itu sholat sunat. Kalau sholat wajib, memang kewajiban, tidak perlu ada riyak. Kecuali yang tidak pernah sholat, kemudian kumpul sama orang, biar dikatakan sholat wajib. Tapi untuk kita yang setiap hari sholat, insya Allah sholat fardu kita tidak ada unsur riyaknya. Bahkan sholat jamaah harus disyiarkan. Nalikone ketika jam 5, sementara masih banyak bapak-bapak sing durung adus persiapan sholat misalkan. Ya kita demonstratif saja. Pakai baju, pakai sarung, bawa Quran ke musola. Karena ini syiar. Beda dengan sholat sunnah. Ibadah-ibadah sunnah. Termasuk Idul Fitri, itu syiar. Maka setiap orang Idul Adha itu syiar. Idul Kurban itu syiar. Nah, tapi yang rawan kemasukan sum'ah, cari nama, tidak ikhlas, itu ibadah-ibadah yang statusnya itu ibadah sunnah. Nek sholat dewenan, coba percepatan. Nek sholat sunat nuk ini, tawaw. Sholat sendirian di rumah, sujudnya biasa. Nek jadi imam, sujudnya lawamah. Nah itu masuk kategori itu. Maka yang wajar, jadi kita tidak perlu memberikan clue kepada orang lain bahwa kita melakukan sholat tahajud. Kita tidak perlu memberikan kata kunci kepada orang lain ketika kita ibadah puasa atau zakat dan lain sebagainya. Karena itu ibadah-ibadah yang diwajibkan untuk kita lakukan tanpa harus mengingat dan menceritakan kepada orang lain. Termasuk sering di zamannya media sosial ya. Alhamdulillah pakai pose selfie, kemudian depannya di belakangnya ada Ka'bah, kemudian setelah tawaf angkat tangan, Ka'bah, alhamdulillah selesai menjalankan tawaf. Ini tidak perlu, ini mengurangi nilai. Karena dalam tawaf tidak pernah angkat tangan. Tidak pernah angkat tangan jamaah dalam sholat. Hanya ketika foto mau diupload ke Facebook saja kemudian itu. Jadi banyak sekali. Maka ini menjadi unsur yang sangat penting terkait dengan ini. Prinsip pertama adalah al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa
wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi ajaran agama, nilai agama yang paling utama yang harus diperhatikan adalah keikhlasan dalam beribadah, dan di sini khusus terkait dengan sholat dan zakat. Ini yang kedua. Prinsip yang kedua adalah mutaba'ah. Istilahnya seperti itu. Harus sesuai dengan tuntunan. Harus sesuai dengan tuntunan. Ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah ma'qulatul makna, ada ibadah ghairu ma'qulatil makna. Ibadah mahdhah kita terima apa adanya dan kita tidak boleh inovasi. Tidak boleh kreatif dalam ibadah mahdhah. Kita terima apa adanya dari Rasulullah. Tetapi kalau ibadah ghairu mahdhah, maka kita boleh berkreasi dan boleh melakukan inovasi. Thalabul ilmi itu ghairu mahdhah. Ibadah wajib dan tidak mahdhah. Maka kita boleh melakukan kreasi dalam thalabul ilmi, mencari ilmu, pakai sekolah, pakai ruang, pakai kapur. Tetapi sholat itu ibadah yang mahdhah. Sholat ya seperti itu, tidak boleh ada inovasi dalam sholat. Maka, tapi dalam hal ini banyak yang kemudian merasa tersinggung ketika disuruh kembali sesuai dengan tuntunan Nabi dalam sholat dan yang terkait, itu kemudian banyak yang tersinggung dan merasa dilecehkan. Mosok kiaiku luweh, mosok awakmu luweh pinter timbang kiaiku. Nah itu kan. Kalau sudah seperti itu, nek pokoknya itu wis angel. Maka ketika kita mutaba'ah, maka ibadah itu harus berdasarkan dalil. Meskipun ikut kiai, maka kiainya harus punya landasan yang kuat terkait ibadah yang dilakukan. Saya termasuk ini ketika ditanya, ini mudah-mudahan tidak menimbulkan, ini sekedar klarifikasi. Banyak sekali pertanyaan pada saya itu terkait ketika dulu rame-rame isu boleh enggak salaman setiap setelah salam sholat. Nah, boleh enggak salaman setiap setelah salam sholat? Saya gini kan, jadi sholat itu mulai sebelum sholat sampai setelah sholat itu ibadah mahdhah. Maka jangan-jangan ketika kita setiap setelah sholat rutin salaman, sudah memasukkan satu perbuatan dalam ibadah yang bukan dari bagian ibadah itu. Sama dengan ketika kita setiap sholat, setelah sholat kemudian ngusap wajah, itu jangan-jangan kita ini ibadah apa itu perbuatan kita ngusap wajah salaman itu jangan-jangan tidak masuk dalam bagian sholat, tapi kemudian ketika rutin kita melakukannya setiap sholat mesti itu, seakan-akan kita sudah memasukkan perbuatan yang bukan dari bagian sholat itu. Ini jawaban saya. Saya hanya memberikan jawaban seperti itu. Maka selamatnya ya kita sholat tanpa ada tambahan dan tanpa ada pengurangan. Nah, ini juga demikian, fenomenanya gini. Jadi Al-Fatihah itu adalah 7 ayat.
dan hanya berhenti di walad dhalin. Tapi banyak masjid-masjid, musola-musola yang kemudian menambah ngajarkan ngaji anaknya, kemudian dimulai dengan Al-Fatihah walad dhalin, kemudian ada tambahannya Rabbighfirli waliwalidayya amin. Dan itu rutin. Setiap baca Fatihah pasti ada tambahannya Rabbighfirli waliwalidayya amin. Aminnya setelah Rabbighfirli waliwalidayya. Kemudian ada tambahan lagi Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Seakan-akan Rabbighfirli itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Al-Fatihah. Padahal dalam mazhab Syafi'i baca amin dalam sholat itu tidak boleh langsung walad dhalin amin, itu tidak boleh. Khawatir, ini mazhab Syafi'i, khawatir kita beranggapan, orang-orang awam beranggapan bahwa amin itu bagian daripada Al-Fatihah. Ini hal-hal remeh yang seakan-akan kalau kita mengingatkan itu kemudian tidak sangat penting. Tidak penting, padahal ini sangat penting terkait dengan keutuhan surat Al-Fatihah yang hanya 7 ayat terakhir dengan walad dhalin. Tapi kemudian kita rutin membacanya, maka seakan-akan kita memasukkan 1 ayat baru dalam surat Al-Fatihah. Contoh lagi, ini contoh terakhir. Baca Shadaqallahul Azim. Setiap selesai membaca Al-Quran. Kalau kita rutin setiap membaca Al-Quran, membaca Shadaqallahul Azim, orang-orang yang tidak tahu itu seakan-akan menyatakan bahwa Shadaqallahul Azim adalah bagian daripada Al-Quran yang harus dibaca ketika selesai membaca Quran. Ketika rutin, nah, tapi kalau sekali-kali saja maka mungkin tidak mengapa. Nah, hal-hal semacam ini harus kita kaji. Saya tidak menyalahkan, tapi saya mengajak untuk rasional, mengkaji lebih dalam, thalabul ilmi. Jangan-jangan yang kita lakukan ini masuk dalam kategori menambah ayat-ayat Al-Quran. Ini prinsip yang kedua. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa lanjut pada prinsip ke-3, 4, 5, dan 6 insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.